Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya di pertemuan yang mulia ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan dan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita di kesempatan kali ini, maka kita akan sedikit mengulangi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, di mana kita di pertemuan yang lalu kita membahas sebuah tema yang sangat menarik buat kita semua, dan itu sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sumber ajaran Islam, dan sumber ajaran Islam yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, dia adalah yang pertama adalah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita baca, kita pelajari, kita fahami dan kita tadaburi, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat bahwa Al-Qur'an dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan kemudian dia sebagai petunjuk dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Dan kemudian yang kedua, sumbernya dia adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap perbuatan dan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketetapan dan keputusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalqiyah maupun khuluqiyah. Dan kedua sumber ini dia adalah sumber ajaran Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada sumber yang dibangun di atas dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan sunnah. Dia adalah ijma' para ulama muslim, dan kemudian dia adalah keempat, dia adalah al-qiyas. Nah, kiranya kita sudah memahami sedikit apa itu sumber-sumber ajaran Islam. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita diingatkan oleh mu'alif hadal kitab bahwa kita akan membahas yang namanya rukun iman. Berbicara tentang rukun iman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting buat kita yang beriman kepada Allah, yang berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala kelak, dan kita takut apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu azabnya di kubur, azabnya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya rukun iman dia merupakan pilar atau pondasi keimanan dari seseorang yang beragama Islam. Apabila ia mengamalkan rukun iman dalam segala aspek kehidupannya, tentunya orang tersebut akan memiliki keimanan yang mantap, keimanan yang kuat. Sebaliknya, apabila ia mengabaikan rukun iman ini, cuek dalam mengabaikan rukun iman ini dalam kehidupannya, maka tentu ia akan dengan mudah diguncang hatinya dengan berbagai macam masalah, syubhat, kesyirikan, dan hal-hal yang bisa merusak keimanan seseorang, baik kehidupan dia di dunia maupun kehidupan dia nanti kelak di akhirat. Oleh karenanya, sekali lagi, pembahasan ini sangat penting buat kita, bahwa berbicara tentang rukun iman, dia adalah pilar dan pondasi keimanan dari seseorang yang beragama Islam. Nah, pertanyaan buat kita, apa itu rukun? Rukun, dia secara bahasa dia adalah pondasi ataupun pilar. Sedangkan iman,
kita sering membaca dan menelaah kitab-kitab para ulama, iman itu secara bahasa dia adalah at-tasdiq wal itmi'nan, ya, membenarkan, kemudian ketenangan. Sedangkan secara syariat iman itu tasdiqu bil qalb, yaitu membenarkan dengan hati, wa nutqu bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, kemudian kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian kita faham bahwa iman itu yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah kualitas iman tersebut, yaitu tentunya dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqus bil ma'siyah, dan sebaliknya keimanan itu akan berkurang kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berbuat kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini iman secara syariat. Bahkan kita juga diingatkan oleh hadis Jibril, dan Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini di hadis yang kedua dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang iman, "Wahai Rasulullah, apa itu iman?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan kemudian engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruknya." Dan ini menunjukkan, saudaraku sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa iman itu harus didasari dengan hati kita. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kemudian kita aplikasi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan jawahari, anggota tubuh kita. Yang kita faham iman itu akan bertambah di sisi Allah dengan ketaatan kita kepadanya, dan sebaliknya akan berkurang saat kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabatku Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting sama kita bahwa iman tujuan yang paling besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan iman dia semestinya tujuan yang paling besar bagi seluruh manusia. Karena dengan keimanan seseorang akan mendapatkan dan akan mendapat jaminan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Siapa dari manusia yang melakukan sebuah amalan saleh, baik dari jenis laki-laki maupun perempuan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikatkan dengan kalimat wa huwa mu'min. Dia melakukan amalan, apapun bentuk amalan di atas jagat raya ini, baik dari laki-laki maupun perempuan, saat itu dia memiliki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dua kebahagiaan. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan jamin baginya kehidupan, kebahagiaan kehidupannya di dunia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, dan kemudian balasan itu diberi oleh Allah dengan balasan yang paling baik dari apa yang mereka lakukan. Apa itu? Surganya nanti di akhirat. Jadi oleh karenanya, bagi kita ketika kita berbicara tentang iman,
maka iman pada hakikat dia adalah tujuan yang paling besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya seseorang harus melekat pada dirinya keimanannya. Karena dengan keimanan seseorang kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaannya kelak di akhirat. Allahu Akbar. Oleh karenanya sahabatku, Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya apa itu iman, disinilah menunjukkan bahwa rukun iman itu memiliki 6 pilar atau memiliki 6 pondasi. Maka rukun iman, ketika kita dikatakan dan ditanyakan apa itu rukun iman, maka rukun iman itu bersumber, bermuara, dan dia dibangun di atas 6 pilar ini. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan hadis ini dicantum dan ditulis oleh ulama besar kita yaitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'un Nawawi di hadis yang kedua. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman," wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW langsung menyebutkan dengan mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Maka rukun iman sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibangun di atas 6 pilar ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik maupun buruknya. Nah, 6 pilar ini itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu di surah Al-Baqarah, dan kemudian yang ke-6 itu di surah Al-Baqarah ayat 49. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala yang menggandengkan, yang mengumpulkan 6 pilar rukun iman ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laisal birrah an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Tidaklah kebaikan atau kebajikan, bukanlah seseorang menghadapkan wajahnya ke barat maupun ke timur. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan, maksudnya keimanan, yaitu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, yang beriman kepada hari akhir, wa malaikati, kemudian yang beriman kepada malaikat, wal kitab, dan kepada kitab-kitab Allah, kemudian wan nabiyyin, kepada para nabi, tentunya para rasul. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ini yang di ayat 177, ini menunjukkan Allah mengumpulkan rukun iman yang 5 ini. Dan yang satu lagi, yaitu beriman kepada takdir Allah baik maupun buruknya, Allah sebutkan di surah Al-Baqarah di ayat 49 yang Allah mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman ini adalah merupakan sesuatu yang sangat terpenting bagi kehidupan seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini penting bagi kita untuk menjaga iman ini pada diri kita. Jangan sampai dia rusak atau dia hilang karena kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika iman ini hilang, maka keimanan kita juga akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka akan terhapus seluruh amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk nanti di akhirat orang-orang yang merugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pentingnya bagi kita untuk menjaga iman ini. Jangan sampai dia hilang.
atau kita cuek dan kita tidak mau mempelajari. Oleh karenanya rukun yang kita sebut di atas, yaitu rukun iman yang dibangun di atas 6 pilar tersebut, maka dia satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Satu dengan yang lain itu sangat berkaitan dan tidak bisa kita pisahkan. Hanya kita fokus pada beriman kepada Allah dan kita abaikan keimanan-keimanan yang lainnya, maka ini tidak boleh. Bahkan dia akan merusak kepada seluruh keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama yang benar tidak akan tegak kecuali dibangun di atas pokok-pokok ini, yaitu pokok-pokok 6 pilar rukun iman ini. Keseluruhannya, tidak boleh kita mengimani yang satu kemudian kita mengingkari yang lainnya. Dan itu tidak benar dan itu bahkan akan membatalkan keimanan kita seluruhnya. Semestinya kita harus, agama yang benar tidak akan tegak kecuali dibangun di atas 6 pilar dan kita harus mengimani seluruhnya. Oleh karena sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita semua. Maka menyandang gelar orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla atau menyandang gelar iman orang yang beriman adalah predikat yang sangat mulia. Yang kita lihat orang-orang sangat senang dengan menyandang predikat mungkin hanya S2, S3 atau gelar-gelar yang hanya sekedar ucapan jempol saja. Tetapi seorang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, saat dia menyandang gelar beriman, orang yang beriman, maka ini pada hakikatnya itulah predikat dan menyandang sebuah gelar yang sangat tinggi predikatnya dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun iman itu, saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan keyakinan dalam hati saja atau hanya sekedar diucapkan dengan lisan saja. Akan tetapi keimanan ini harus dibangun di atas 3 komponen. Sebagaimana maksud dari keimanan itu sendiri secara syariat, yaitu keimanan seseorang harus dibangun di atas 3 komponen ini. Yang pertama, bukankah kita tadi diingatkan oleh mu'allif bahwasanya iman itu tasdiqu bil qalb, meyakini dengan hati, wa nutqu bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, dan kemudian al-amalu bil jawarih, kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Maka tidak cukup iman itu hanya sekedar keyakinan, atau sebaliknya tidak cukup keimanan itu hanya sekedar dia hanya lisan saja, akan tetapi harus tercantum di dalamnya ketiga-tiga komponen ini, yaitu tasdik, membenarkan dengan hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kemudian kita amalkan dengan seluruh anggota badan kita. Dan ingat, para ulama kita menyebutkan iman itu, saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertambah kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia akan berkurang dengan kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pada hakikatnya telah mengaplikasikan dari syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara konsekuensi syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meninggalkan segala apa yang menjadi peribadatan dan kemudian kita tetapi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian kita buktikan dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Oleh karenanya sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita bahwa iman ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan paling besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar dia kelak mendapat jaminan dari Allah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
ditegaskan tadi dalam Al-Quran, man amila salihan, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang saleh, min dzakarin au untha, baik dari laki-laki maupun perempuan, kemudian Allah katakan wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan jamin baginya kehidupan dia di akhirat, kebahagiaan karena iman, saudaraku. Dan yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan balasan dengan sebaik-baik balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, dan balasan yang terbaik kelak di akhirat dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi, tujuan yang paling besar bagi kita semuanya adalah dengan menyandang predikat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah predikat iman itu dibangun di atas 6 pilar, yaitu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat Allah dan hari akhir, dan kemudian beriman kepada takdir Allah baik maupun buruknya. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat kelak, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Al-Firdausal A'la dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian kita ucapkan aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.